Kan bukankah salah satu tugas kita adalah menyuarakan suara kenabian gitu ya. Jadi kita tidak terutama menghajar personnya gitu. Dan itu yang membuat politik kita menjadi kacau balau karena orang lalu mengidolakan sosok tertentu, right or wrong, lalu hidup siapa gitu kan. Begitu kan? Tapi mari kita tidak lalu melihat the person per se, tetapi nilai yang kita hidupi, value yang kita hidupi, keutamaan yang kita hidupi, virtues yang kita hidupi sebagai komunitas Kristen apa. Dan ketika ternyata pemerintah kita lalu berseberangan dengan itu, ya berarti kita perlu menyuarakan sesuatu. Seperti sesederhana misalnya, apakah memang di Injil kita sampai sebegitunya sehingga kita mengatakan kita tidak perlu bicara soal pelanggaran HAM. Saya pikir kita bisa sepakat dalam denominasi apapun, apakah ada yang mengatakan bahwa lalu mengatakan dengan look me straight to the eye that you are okay with human right violation? Apakah itu evangelical? Begitu kan? Apakah itu Christians? Gitu. Saya pikir tidak. Oke, kalau begitu kita mulai dari common ground itu dulu. So what we have to do? Karena ternyata faktanya kita punya orang-orang yang punya power dan dia melakukan pelanggaran dan ada impunitas terhadap hal itu. Apakah kita mau berhenti di situ? Dan di situ bagi saya lalu dimensi emosinya juga bisa masuk. Misalnya kita pakai istilah bahwa injustice in some place itu bisa mengancam justice di semua tempat. Gitu ya. Jadi kalau yang saat ini yang jadi korban adalah orang lain dan kita tutup mata, tidak ada jaminan bahwa ke depan bukan Anda dan saya yang jadi korban. Seperti itu. Tuh. Maka kalau kita bicara soal aktivisme hermeneutics, biasanya itu merujuk pada yang disebut sebagai aktivism frame gitu ya.